Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fawaz Syawal Syafi'i dengan NIM 25050754220. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sejarah Pancasila di masa Orde Baru, khususnya bagaimana penerapannya serta dampaknya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk teorinya yaitu, Pancasila sebagai dasar negara telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila diposisikan bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan kebijakan ini adalah menjaga stabilitas politik, persatuan bangsa, serta mencegah ideologi lain yang dianggap berbahaya seperti komunisme. Adapun contoh peristiwanya, yang pertama Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985. Pada tahun 1985, pemerintahan Orde Baru menetapkan kebijakan bahwa semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Artinya, baik partai politik, organisasi mahasiswa, maupun kelompok sosial lainnya tidak boleh berlandaskan pada ideologi lain selain Pancasila. Kebijakan ini membuat banyak organisasi terpaksa menyesuaikan diri, misalnya organisasi keagamaan dan organisasi mahasiswa harus menyatakan secara resmi bahwa mereka berasaskan Pancasila agar dapat tetap beroperasi secara legal. Bahkan ada juga beberapa organisasi yang menolak dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa agar tidak terpecah-pecah, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Untuk contoh yang kedua itu ada penataran P4 atau biasa dikenal pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selain penerapan asas tunggal, pemerintah Orde Baru juga menerapkan program penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Penataran ini menjadi kegiatan wajib bagi seluruh warga negara, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, hingga masyarakat umum. Tujuannya adalah agar setiap warga negara memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta rasa keadilan dan kemanusiaan. Di sekolah-sekolah, penataran P4 menjadi bagian penting dari kegiatan pembelajaran. Para siswa diwajibkan mengikuti pelatihan khusus yang biasanya disertai dengan upacara, ceramah, dan ujian tentang pemahaman terhadap Pancasila. Program ini memang membawa dampak positif karena generasi muda menjadi lebih mengenal Pancasila secara mendalam. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga sering dianggap hanya sebagai alat indoktrinasi politik karena materi yang diajarkan cenderung menonjolkan kepentingan pemerintahan Orde Baru dan membatasi pandangan kritis masyarakat. Adapun untuk contoh yang ketiga itu ada penggunaan Pancasila sebagai alat politik. Dalam praktiknya, Pancasila pada masa Orde Baru sering digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi kekuasaan. Secara resmi, Pancasila dikatakan sebagai dasar persatuan bangsa. Namun dalam kenyataannya, pemerintah menggunakan Pancasila untuk membungkam kritik dan menekankan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap sebagai tindakan anti-Pancasila atau dianggap mengancam stabilitas nasional. Contohnya, berbagai gerakan mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, seperti demonstrasi menolak korupsi atau kebijakan ekonomi yang tidak adil, sering dibubarkan dan para aktivisnya ditangkap dengan alasan mereka tidak sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral bangsa malah berubah menjadi alat pembenaran bagi kekuasaan yang otoriter.
Dan menurut saya pribadi, Pancasila memang memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu mempersatukan masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun bahasa. Kebijakan Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal memang membawa beberapa dampak positif. Salah satunya adalah terciptanya stabilitas politik yang sangat kuat, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Kita bisa melihat pada masa itu, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, infrastruktur berkembang, dan kondisi keamanan relatif terjaga. Namun di sisi lain, penerapan kebijakan ini juga memiliki dampak negatif yang cukup besar. Pemerintah terlalu menekankan keseragaman dan menekankan perbedaan pendapat. Kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berpolitik menjadi sangat terbatas. Pancasila yang seharusnya menjadi nilai moral bangsa justru dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuatan politiknya. Bagi saya, Pancasila seharusnya tidak dijadikan alat untuk membungkam kritik. Sebaliknya, Pancasila perlu dipahami sebagai nilai luhur yang menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah. Pancasila menjadi dasar dalam mengembangkan demokrasi yang sehat di Indonesia, bukan sekadar simbol politik yang digunakan untuk menekankan masyarakat. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai landasan tunggal kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini memang berhasil menjaga stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa keterbatasan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sebagai generasi muda, kita harus mengambil pembelajaran dari sejarah tersebut. Kita perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.